Shalom saudara, bertemu kembali di program Devotion. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2026 bagi kita semua. Saya harap di tahun 2026 ini kita semakin bertumbuh dalam segala hal dan tentunya lebih mengenal dan hidup di dalam Tuhan. Amin. Tema besar gereja tahun ini kita belajar mengenai grow, yaitu bertumbuh. Bicara pertumbuhan selalu diawali dengan orang yang menabur benih. Ketika benih itu ditabur dalam tanah yang baik, maka benih itu akan bertumbuh dan akan berbuah. Kita percaya bahwa penabur benih yang baik adalah Tuhan kita. Matius 13 ayat 37 mengatakan, ia menjawab katanya, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Yesus sendiri yang menanamkan benih. Yesus sendiri yang menanamkan kebenaran. Dialah yang memulai kerajaan Allah. So, inisiasi pertumbuhan selalu berawal dari Tuhan. Dalam perumpamaan pertama Yesus mengenai penabur, Matius 13 meng-highlight ada 4 jenis tanah, yaitu di pinggir jalan, di tanah berbatu, di tengah semak duri, dan tanah yang baik. Nah, dari sini kita bisa klasifikasikan bahwa ada jenis tanah yang baik dan juga ada tanah yang tidak baik. Tanah yang baik pastinya menyerap air dan nutrisi dan hasilnya akan berlimpah. Tanah yang tidak baik mengakibatkan tidak ada pertumbuhan. Jenis tanah di sini bisa kita gambarkan sebagai respon kita terhadap firman. Bisa berbeda-beda. Jadi bukan penabur atau benih yang bermasalah, tapi kondisi tanah hati. Hati kita harus seperti tanah yang baik, terbuka, tekun, dan siap untuk berbuah. Jadi sangat bergantung pada respon kita. Apakah sungguh-sungguh mau belajar untuk berbuah, atau hanya menganggap firman sebagai pengetahuan biasa. Kali ini saya mau mengajak kita untuk melihat kehidupan salah satu tokoh yang ada di Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Yunus. Menurut saya, hati tokoh ini termasuk jenis tanah yang tidak baik. Yunus 1 ayat 1, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Saat Tuhan memanggil Yunus, inilah titik awal benih itu disampaikan kepada Yunus. Dikatakan, datanglah firman. Setelah dipanggil, kita tahu bahwa Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan. Karena mungkin belum siap, masih mau di zona nyaman. Mungkin karena takut, karena Niniwe adalah musuh besar dari Israel. Sebenarnya ini adalah respon yang cukup wajar sebagai manusia. Singkat cerita, Yunus menyadari kesalahannya karena udah lari dari panggilan Tuhan dan terpaksa taat sama Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Karena kebetulan udah ditolong sama Tuhan dari badai, dari ikan besar yang kita tahu ceritanya. Akhirnya setelah Yunus sampai di Niniwe, dia hanya melakukan kewajibannya sebagai nabi dan tidak merasakan kerinduan hati Tuhan kepada Niniwe. Kita bisa lihat isi khotbah Yunus di Yunus 3 ayat 4. Khotbah yang paling singkat. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Biasanya seorang nabi membawa kabar baik, kabar sukacita, kabar pengharapan, ajakan pertobatan. Tapi kita bisa lihat Yunus tidak mengajak untuk bertobat, tidak ada empati, tidak ada penjelasan tentang Tuhan. Kalau kita baca ini lebih ke suatu gertakan atau ancaman dari Yunus. Kalau kita perhatikan setelah Yunus berkhotbah kepada Niniwe pada pasal 3, Raja Niniwe bertobat dan mengajak semua rakyatnya untuk berpuasa. Dan singkat cerita Tuhan mengampuni Niniwe. Tapi tidak ada respon sama sekali dari Yunus. Tidak ada sukacita, tidak ada ucapan syukur. Sampai kita tahu di Yunus 4 ayat 1, saya akan bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia, kita dapat melihat motivasi dari Yunus. Yunus menjadi sakit hati dan sangat marah karena Allah tidak jadi membinasakan Niniwe.
Sangat marah dalam bahasa aslinya adalah ra gedola, kejahatan besar. Artinya Yunus bukan sekedar kecewa, tapi sambil marah dengan ucapan yang menyakitkan kepada Tuhan. Karena menderita, sedih, sengsara, dan sebagainya. Kalau Yunus benar-benar taat, seharusnya responnya sukacita, bukan marah. Dilanjutkan dengan keluhan Yunus di ayat yang kedua. Ya Tuhan, dulu waktu masih di negeriku, aku sudah menyangka bahwa Engkau akan melakukan hal seperti ini. Itulah sebabnya aku melarikan diri ke Tarsis. Ini menjadi petunjuk jelas bahwa sejak awal Yunus tidak mau Niniwe diampuni. Dilanjutkan dengan Yunus 4 ayat 6. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Emes banget ya sama Tuhan kita. Tuhan udah dimarahin sama Yunus, tapi Tuhan tetap baik dan sayang sama Yunus. Dalam ayat ini begitu kontras, kata sukacita ditulis ketika ia mendapatkan pohon jarak dari Tuhan untuk menaungi dia. Namun sayangnya dia sama sekali tidak bersukacita untuk pertobatan Niniwe. Setelah 1 hari lamanya, Allah sengaja mengirimkan ulat untuk membuat layu pohon jarak tersebut. Dan Yunus marah untuk kedua kalinya. Cerita Yunus ini menjadi cerminan bagi kita bahwa kita perlu memastikan saat benih atau firman Tuhan datang kepada kita, entah itu melalui sosial media, keluarga, sahabat, atau berbicara langsung kepada kita, maka kita perlu belajar merespon dengan hati yang taat kepadanya. Amin. Contoh tokoh Alkitab yang memiliki jenis tanah yang baik tentunya sangat banyak ya. Kita bisa melihat kehidupan Yusuf, Daniel, Daud, rasul-rasul perjanjian baru, Paulus, dan sebagainya. Mereka menghasilkan buah pada musimnya. Sebagai ayat penutup, 2 Petrus 3 ayat 18 dalam terjemahan Amplified Bible, but grow spiritual mature in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory, honor, majesty, splendor, both now and to the day of eternity. Amin. Tuhan inginkan kita bisa dewasa secara rohani dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan kita. Kita bisa belajar dari tokoh Yunus, bukan hanya mengalami pertumbuhan pengetahuan tentang firman aja, bukan hanya perubahan situasi yang dialami aja, dan bukan hanya pertumbuhan perilaku saja, tapi juga bisa bertumbuh dalam sikap hati agar kita bisa bersinergi dengan hatinya Tuhan. Saya harap kita semua mau terus bertumbuh dan jangan berhenti bertumbuh seperti Yunus. Amin. Mari di tahun yang baru ini saya mengajak kita untuk siapkan tanah yang baik untuk taat melakukan firman. Karena tanah yang baik itu siap mendengar dan melakukan firman Tuhan. Hal ini akan menjadikan kita semakin bertumbuh dan berbuah pada waktunya. Sekian devotion hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah di tahun yang baru ini kami mau belajar mempersiapkan tanah yang baik untuk Tuhan. Kami mau belajar mendengar dan taat melakukan firman-Mu Tuhan, sehingga kami bisa bertumbuh dan berbuah. Kau yang pakai kami sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekian devotion hari ini. Sampai jumpa di devotion berikutnya.